Tang Wulin berkata, tidak apa-apa. Jangan lupakan pertandingan sore hari. Aku mungkin tidak bisa bertarung, tapi kalian masih bisa. Lakukan yang terbaik untukku. Saya sudah tersingkir dari kompetisi individu, jadi saya hanya memiliki kompetisi tim yang tersisa. Petik 2. Gu Yue tercengang. Kamu masih ingin bersaing? Tentu saja. Anda tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja. Itu hanya luka daging. Aku akan menjadi lebih baik besok. Emosi aneh mengalir di hatinya. Ketika dia mencoba menggerakkan tubuhnya beberapa saat yang lalu, dia dilanda gelombang rasa sakit, diikuti oleh mati rasa menakutkan yang memudar menjadi gatal. Namun, ini pertanda baik. Itu berarti dia sembuh dengan cepat. Mata Wu Zhangkong menyipit. Kamu juga merasakannya. Hah? Tang Wulin membuat wajah bingung. Wu Zhangkong berkata, ketika saya membantu Anda menutup luka Anda, saya menemukan bahwa kemampuan pemulihan tubuh Anda luar biasa hebat. Otot yang diiris secara praktis menggeliat untuk menyatukan kembali dan luka Anda yang lain juga menutup. Itu adalah pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti itu. Ini mungkin terkait dengan garis keturunan Anda. Apakah tubuh Anda terasa aneh di mana saja? Petik 2. Bibir Tang Wulin berubah menjadi senyuman masam. Selain lapar, aku merasa baik-baik saja. Wu Zhangkong mengangguk. Sepertinya semua makanan yang Anda makan tidak sia-sia. Gu Yue, bisakah kamu mengambilkan makanan berprotein tinggi untuknya? Petik 2. Baik. Gu Yue sangat gembira karena kesembuhan Tang Wulin yang cepat dan bergegas untuk menyelesaikan tugasnya. Bagaimana perasaanmu tentang pertempuran hari ini? Wu Zhangkong bertanya. Setelah beberapa saat merenung, Tang Wulin menjawab, dia sangat kuat. Jiwa bela dirinya kuat dan kendalinya luar biasa. Saya tidak bisa menandinginya dalam pengendalian jiwa bela diri. Jika bukan karena cakar naga emas saya mungkin tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Wu Zhangkong kembali memberikan tanda setuju. Tepat sekali. Jika dia tidak meremehkan Anda tidak akan memiliki kesempatan. Cakar naga emasmu tidak bisa bertahan lama. Jika dia lebih siap melawan Anda, dia bisa dengan mudah berhenti sampai Anda kehabisan kekuatan jiwa. Setelah beberapa saat, Anda akan kehilangan perlindungan jiwa bela diri dan kekuatan cakar naga emas Anda. Maka kekalahan tidak bisa dihindari. Hanya karena dia terlalu fokus pada kemenangan cepat sehingga Anda memiliki kemungkinan untuk menang. Anda melakukannya dengan cukup baik, tetapi untuk menerapkan persepsi dan kendali, Anda membutuhkan basis kekuatan yang memadai. Petik 2. Iya. Tang Wulin mengerti maksud Wu Zhangkong. Dia masih terlalu lemah. Dia hanya memiliki skill Bin Sol, dan meskipun kontrolnya atas Blue Silver Grace-nya telah meningkat, itu bukan pada titik penguasaannya. Selanjutnya, cakar naga emas yang perkasa membutuhkan penggunaan pertempuran jarak dekat agar menjadi paling efektif. Tidak hanya itu, tapi juga tidak bisa dipertahankan. Mata setan ungu Sekte Tang tidak terkecuali, kekuatannya tidak mutlak. Bagaimanapun, teknik itu telah diblokir hari itu juga. Apa yang dia butuhkan adalah memperluas perpustakaan keterampilan bertarungnya dan meningkatkan kemampuan bertarungnya secara keseluruhan. Pertama kali dia terluka parah, Tang Wulin menemukan kecepatan pemulihannya sendiri sangat menakjubkan. Kali ini, dia cukup menderita di tangan Ye Xinglan. Meskipun energi Stargot-nya tidak menembus ke dalam tubuhnya, mereka meledak di kulitnya. Itu lebih dari cukup untuk membuatnya dalam kondisi berlumuran darah. Anehnya, dia butuh waktu 2 jam setelah bangun untuk bangun. Luka-lukanya berkeropeng seperti kain perca aneh di selimut. Pada saat malam tiba, Tang Wulin bisa berjalan sendiri dan pergi untuk makan malam. Meskipun tubuhnya penuh dengan luka, terkonsentrasi pada area non-vital seperti anggota tubuhnya, penyembuhannya yang cepat membuat rekan satu timnya tidak bisa berkata-kata. Mereka melongo dan mau tidak mau memperlakukannya sebagai monster. Meskipun Tang Wulin absen di babak kedua acara beregu, timnya menang karena tuduhan Gu Yue yang kurang ajar. Lawan lemah mereka bukanlah tandingannya. Xie adalah satu-satunya peserta dari grup mereka yang bertarung di kompetisi individu. Tang Wulin ditinggalkan dengan pandai besi dan kompetisi tim. Terlepas dari pemulihannya yang cepat, menempa membutuhkan energi yang sangat besar. Karena itu, dia memutuskan untuk melewatkan babak final kompetisi pandai besi setelah musyawarah yang cermat dengan Chen Yue. Namun, dia dijamin mendapat tempat di 2 besar karena dia menempa logam halus 1000 kelas 2. Bagaimanapun, kompetisi dinilai dari penjumlahan dari semua poin yang diperoleh, dengan jumlah yang signifikan berdasarkan kualitas penyempurnaan. Kamu tidak mungkin terluka dengan sengaja untuk membuatku menjadi juara, kan?
Musi telah menerima berita tentang luka-luka Tang Wulin tepat setelah gelap dan segera berlari. Saat dia melihat Tang Wulin, kecemasannya hilang. Orang ini masih memakan makanan sendiri saat di tempat tidur. Dia bahkan tidak melambat sedikit pun dari kecepatan biasanya. Sepertinya luka-lukanya tidak terlalu serius. Tentu saja tidak. Lawan saya jauh lebih kuat dari saya, kata Tang Wulin sambil terus menggigit bahu babi. Musi berkata, ini bagus jika kamu baik-baik saja. Berhati-hatilah di masa depan. Dan Anda dapat bersukacita atas Anda sedikit uang, saya memenangkan kejuaraan dan uang itu milik Anda. Petik 2. Hehe. Terima kasih banyak kakak murid senior. Sebenarnya kali ini saya benar-benar kalah karena terlalu cedera untuk bertanding. Kamu orang yang sangat baik. Petik 2. Musi terkikik. Cukup. Berhenti terlalu menyanjungku. Kami berdua tahu betapa Anda mencintai uang. Lagi pula, apakah Anda lapar akan hal lain? Aku akan membelikannya untukmu. Makan lebih banyak dan cepat sembuh. Petik 2. Tang Wulin meletakkan bahu babi tanpa mengintip. Ini adalah ketiga kalinya hal ini terjadi. Sebelum Musi datang, Gu Yue, Xie Xie, dan Su Xiaoyan telah mampir dengan tawaran yang sama. Setelah itu, Chen Yue mengunjunginya dan melakukan hal yang sama. Akhirnya giliran Musi. Mengapa setiap orang yang mengunjungi saya memperlakukan saya seperti orang rakus? Bahkan jika saya benar-benar satu, tidak bisakah mereka menunjukkan kebijaksanaan? Musi terkikik saat dia melihat wajah Tang Wulin yang memerah karena malu. Siapa yang kalah hari ini yang membuatmu dalam kondisi seperti itu? Tang Wulin berkata, seorang gadis dengan pedang. Dia menghilangkan fakta bahwa dia berasal dari Shrek karena dia tidak menyimpan dendam padanya. Selain itu, dia hanyalah gadis yang sombong. Pada kenyataannya, dia telah berusaha keras di pertandingan hari ini, menghindari bagian vital. Jika tidak, maka Tang Wulin tidak akan begitu kaya. Ada ketukan di pintu. Musi membukanya sedikit untuk memeriksa siapa orang itu. Su Lizhi yang gemuk kecil berdiri di luar, terpana sesaat saat melihat Musi. Halo, saya mencari Tang Wulin. Masuklah. Musi membukakan pintu lebar-lebar untuknya. Hidung Su Lizhi bergerak-gerak beberapa kali, wajahnya mengerut karena lemak di matanya. Bahu babi. Anda memiliki bahu babi. Dia masuk, menelan seteguk air liur saat melihat makanan lezat yang tersusun di depan Tang Wulin. Lizhi, kamu ingin bergabung denganku sebentar? Tang Wulin terkejut dengan kunjungannya. Su Lizhi menunduk. Maaf Wulin, itu semua salahku. Ini semua terjadi karena saya lupa uang saya hari itu dan tidak bisa mentraktir kalian. Xinglan sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Dia biasanya menjagaku. Tolong jangan menaruh dendam padanya. Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Itu adalah pertandingan yang kamu tahu. Wajar jika ada beberapa cedera. Bagaimana saya bisa marah padanya? Lihat saja, bukankah aku sudah terlihat lebih baik? Kami mungkin akan bertemu satu sama lain nanti dalam kompetisi tim. Saya akan membawa rekan satu tim saya, jadi kami mungkin akan merebut kemenangan dari Anda. Aku sama sekali bukan yang terkuat di timku. Petik 2. Syok merayap di wajah Su Lizhi, pupil matanya melebar. Kamu baik-baik saja. Energi Stargot kakak Xinglan sangat menakutkan, tapi kau sudah bisa duduk. Dia telah terganggu oleh daya pikat makanan saat pertama kali memasuki ruangan. Dia baru saja menyadari keadaan sehat Tang Wulin, pesta ceria membuktikan kesembuhannya. Bukankah seharusnya dia terluka parah? Tang Wulin berkata, saya makan banyak sehingga kulit saya lebih keras dan lebih tebal dari biasanya. Ke samping, Musi mengangguk mengerti. Tindakannya tidak luput dari perhatian Tang Wulin. Kakak murid senior, jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, maka Anda harus kembali dan istirahat. Musi mendengus. Apakah kamu mencoba untuk mengusirku? Aku tidak akan pergi saat itu. Dia menjatuhkan dirinya di samping tempat tidurnya dengan angkuh. Dia benar-benar tidak berdaya di depan saudari murid senior ini. Sementara itu, Su Lizhi mengelilingi Tang Wulin beberapa kali seperti hiu, memeriksa tubuhnya. Kamu benar-benar orang aneh. Aku tidak percaya kamu sudah baik-baik saja. Luar biasa. Dengan kata-katanya yang dicelupkan ke dalam kekesalan, Tang Wulin berkata, kamu tidak hanya di sini untuk melihat lukaku, kan? Ayo makan denganku. Air liurmu hampir menyentuh lantai. Petik 2. Betulkah? Su Lizhi merendahkan suaranya. Kamu benar-benar tidak marah padaku. Tang Wulin terkekeh. Sulit untuk menemukan sesama pecinta kuliner, tahu. Bagaimana saya bisa marah kepada Anda?
Lagi pula, bukankah kau mengatakan akan memanggilku kakak karena aku bisa makanmu? Kakak laki-laki mana yang akan marah dengan adik laki-laki mereka? Petik 2. Kata-kata seperti itu memancing desahan berat dari mulut Sulizi, menyeka ekspresi cemasnya menjadi senyum yang mekar. Ya itu benar, karena ada makanan enak untuk dimakan bersama kakak, jangan pedulikan aku jika aku kasar. Dia meraih pengeliling babi dan mulai menggerogotinya. Musi berusaha keras untuk tidak tertawa. Para rakus bisa sangat menghargai satu sama lain. Oh, benar, bos. Ada hal lain yang saya inginkan. Ini, aku punya sesuatu yang enak untuk kamu makan. Sulizi mengangkat tangannya, mengumpulkan kekuatan jiwa di telapak tangannya saat dua cincin jiwa yang menakjubkan naik di bawahnya. Saya punya roti daging. Setelah dia menggumamkan ayat ini, cahaya menyatu menjadi roti di telapak tangannya, cincin jiwa pertamanya berkelap-kelip seperti bintang di langit. Baik Tangwulin dan Musi menatap dengan mata lebar pada lemak itu. Kamu master jiwa tipe makanan. Tangwulin dan Musi berseru serempak. Pada dasarnya, master jiwa dibagi menjadi dua kategori, jenis pertempuran dan alat. Master jiwa tipe makanan adalah tipe yang sangat langka dalam kategori alat. Fakta bahwa dia bukan hanya seorang master jiwa tipe makanan, tetapi juga memiliki dua cincin pada usia 10 tahun, mengguncang hati mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa master jiwa tipe makanan memiliki waktu paling sulit untuk berkultivasi. Roti itu harusnya jiwa bela diri orang ini. Tangwulin mengingat benda putih mengkilap yang dilempar Sulizi di awal pertandingan eksibisi. Sekarang dia tahu bahwa itu bukan roti kukus, tapi roti isi. Roti isi daging. Ini benar-benar. Setelah menerima sanggul, dia menenggelamkan giginya ke dalamnya, embusan uap keluar dari lubang yang baru ditemukan. Tidak hanya harum, itu diisi sampai penuh dengan daging yang direndam dalam kaldu yang kaya. Begitu dia melahap roti itu dalam beberapa gigitan, kehangatan meresap ke tubuhnya. Kekuatan jiwa bergerak di dalam dirinya, meningkatkan kecepatan pemulihannya. Ekspresi bangga terlintas di wajah Sulizi. Skill jiwa pertamaku adalah recovery pork bone. Memakannya akan memulihkan kekuatan fisik dan kekuatan jiwa Anda. Ini juga sangat membantu di tengah pertempuran. Ia bahkan memiliki efek penguatan konstitusi. Ini akan membantu Anda pulih. Apakah Anda ingin makan lagi? Petik 2. Tentu. Pada akhirnya, Tangwulin menikmati lebih dari 10 roti daging yang enak. Dia bisa merasakan lonjakan yang nyata dalam kecepatan penyembuhannya, kekuatan jiwanya pulih sepenuhnya. Sebaliknya, Sulizi hanya sedikit kelelahan. Itu adalah jiwa bela diri yang ajaib. Tangwulin berteriak. Sulizi menegakkan punggungnya dengan bangga. Tentu saja, saya seorang master jiwa tipe makanan yang memiliki kekuatan jiwa penuh bawaan yang hanya dapat Anda temui sekali setiap 100 tahun. Saya sudah dijamin mendapat tempat di pelataran dalam. Ketika mereka menguji bakat saya, mereka mengatakan itu bahkan lebih hebat dari kakak Singlan. Petik 2. Kedua rakus kecil itu terus menyerang tumpukan makanan. Saat melihat pesta mereka yang menggembirakan, bahkan Musi menjadi tergoda oleh roti daging Sulizi. Begitu dia mencicipi satu untuk dirinya sendiri, dia memahami daya tarik mereka yang luar biasa. Tangwulin menghela nafas dalam hatinya. Jika Sulizi bisa tinggal di sisiku selamanya, maka aku tidak perlu khawatir tentang makanan. Itu akan luar biasa. Khasiat roti babi Sulizi tidak dilebih-lebihkan. Tangwulin sembuh total pada saat dia mulai berkultivasi keesokan paginya, korengnya mengelupas dan memperlihatkan kulit yang halus. Kau pulih lebih cepat dari yang kubayangkan. Wu Zhangkong berdiri di sisi Tangwulin. Duo master dan murid sedang membudidayakan mata setan ungu bersama-sama. Sebagai sesama murid Tang Sekte, Xie telah memilih dua seni rahasia juga, tetapi mata setan ungu juga tidak. Dia telah memilih metode surga misterius dan jalur membingungkan bayangan hantu. Wu Zhangkong bertanya, apakah Anda masih bersaing dalam kompetisi pandai besi? Tangwulin menggelengkan kepalanya. Dengan mengamankan tempat kedua, tidak ada gunanya dia pergi. Tidak apa-apa untuk memberikan tempat pertama pada kakak perempuan murid seniornya. Kalau begitu bagus, ayo kembali ke kamar. Aku akan mengajarimu seni rahasia lain dari Sekte Tang. Petik 2. Getaran mengalir di tulang punggung Tangwulin, rambut-rambut bermunculan dari kulitnya. Aku akan belajar seni Sekte Tang lainnya. Aku ingin tahu akan jadi apa. Metode misterius surga meningkatkan kecepatan kultivasinya sambil juga menekan kekuatan jiwanya, meningkatkan staminanya dalam pertempuran. Mata setan ungu, di sisi lain, meningkatkan kontrolnya dan berfungsi sebagai bentuk serangan lain.
Yang paling penting dari semuanya adalah bahwa itu adalah metode kultivasi kekuatan spiritual. Tampaknya, dia tidak akan bisa mengembangkan jiwa rohnya. Seperti apa seni sekte Tang ketiga? Dia percaya bahwa Wu Zhangkong tidak akan melakukan kesalahan dalam memilih seni ketiganya. Begitu mereka kembali ke kamarnya, Wu Zhangkong menutup tirai jendela dan menyalakan lampu jiwa. Saya yakin Anda menyadari kelemahan bawaan jiwa bela diri Anda. Meskipun Anda telah meningkatkannya ke level 1000 tahun, itu tidak menutupi kekurangan intinya. Tidak mungkin itu bisa dibandingkan dengan jiwa-jiwa bela diri kelas 1 itu. Namun, keuntungan Anda terletak pada tubuh transformasi Anda. Tubuh Anda jauh lebih kuat dari orang normal, sebenarnya, itu beberapa kali lipat. Terutama ketika garis keturunan Anda diaduk dan sisik emas Anda muncul. Jadi, yang penting saat ini adalah bagimu untuk meningkatkan kendali atas jiwa bela dirimu. Ketika Anda memilih keterampilan jiwa di masa depan, kembangkan ke arah itu sambil tetap menjaga tubuh Anda sebagai bentuk serangan utama Anda. Saya tidak tahu berapa banyak lagi tubuh Anda akan bermutasi, jadi kami akan mengambil satu langkah pada satu waktu untuk saat ini. Saat ini, seni Tang Sekte yang paling cocok untuk Anda adalah pengendali bangau, menangkap naga. Petik 2. Pengendali bangau, menangkap naga. 4 kata ini menembus Tang Wulin dalam-dalam, membangkitkan perasaan yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Wu Zhangkong mengangguk. Menurut aturan Sekte Tang, setiap anggota baru dapat memilih satu seni untuk berlatih. Setelah mereka lulus ujian tingkat menengah, mereka dapat memilih seni kedua. Mereka dapat mempelajari seni ketiga setelah mencapai peringkat ketiga dalam sebuah profesi. Siapapun yang bergabung dengan sekte dengan lulus tes tingkat tinggi juga akan memiliki hak istimewa untuk memilih 3. Namun, Anda hanya dapat mempelajari maksimal 3 seni secara gratis. Dengan kata lain, bahkan jika Anda lulus tes tingkat tinggi dan mencapai peringkat ketiga dalam sebuah profesi, Anda masih hanya dapat mempelajari 3 seni sekte Tang. Petik 2. Tang Wulin ternganga, mata ikannya. Lalu, apa yang harus saya lakukan jika saya ingin belajar seni sekte Tang lainnya di masa depan? Wu Zhangkong berkata, Anda harus menukar poin kontribusi di sekte untuk mereka. Bagaimanapun, sekte Tang tidak bisa hanya beroperasi tanpa apa-apa. Sekte itu juga perlu tumbuh. Setelah kami kembali ke Issea City, Anda dapat mengunjungi cabang lokal kami. Dengan peringkat profesi Anda saat ini, Anda harus memenuhi syarat untuk beberapa misi sekte. Di sana, Anda akan belajar cara mendapatkan hak atas seni sekte Tang tambahan. Selanjutnya, Anda juga dapat berdagang dengan anggota sekte lain untuk mendapatkan poin. Petik 2. Baik, kegembiraan muncul dalam diri Tang Wulin seperti kembang api yang menyala. Baginya, berkontribusi pada sekte itu tidak merepotkan. Selain itu, dia harus membayar sekte untuk ajaran yang dia terima. Dengan melakukan itu, dia akan mendapatkan lebih banyak dari sekte Tang. Secara umum, semua orang akan memilih metode surga misterius ketika mereka pertama kali bergabung karena itu adalah dasar dari semua seni sekte Tang. Untuk alasan itu, saya meminta Anda dan Xie memilih seni ini. Anda memilih mata setan ungu kedua karena efeknya pada kekuatan spiritual Anda. Memilih controlling crane, menangkap naga untuk yang ketiga adalah untuk meningkatkan ketangkasan Anda. Jika Anda bisa menggunakan seni dengan terampil, seni itu bisa menjadi kuat untuk serangan dan pertahanan. Menonton. Saat dia berbicara, Wu Zhangkong memberi isyarat ke sebuah meja di samping, menariknya ke arahnya dengan semacam energi lembut yang bergelombang. Sesaat kemudian, wadah pena terbang ke arahnya, memasuki tangannya dengan suara gedebuk lembut. Ini adalah controlling crane. Dia mendorong dengan tangan kanannya, mengirimkan wadah pena itu ke udara. Setelah lepas dari genggamannya, bagaimanapun, itu tidak jatuh dan bergoyang sejalan dengan tindakan Wu Zhangkong. Ini adalah Cap Turing Dragon. Controlling crane, Cap Turing Dragon sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian. Salah satunya adalah teknik untuk mengontrol crane dan yang lainnya adalah untuk menangkap naga. Perhatikan kendali Anda atas kekuatan jiwa saat Anda mempraktikkannya. Jika Anda dapat meningkatkan kemahiran Anda, maka itu seperti memiliki sepasang keterampilan jiwa yang kuat. Jika penguasaan Anda mencapai puncak, maka controlling crane, Cap Turing Dragon bahkan dapat memanipulasi gunung. Metode misterius surga adalah dasar dari pengendalian bangau, menangkap naga. Semakin besar kekuatan jiwa Anda, semakin kuat seni ini. Petik 2. Wu Zhangkong menekan telapak tangan ke arah Tang Wulin. Ini menciptakan kekuatan tarik-menarik di antara keduanya, menyebabkan Tang Wulin tersandung ke depan dan jatuh tertelungkup.
Wu Zhangkong mendorong telapak tangannya ke depan, menembak Tang Wulin ke belakang ke dinding seperti anak panah. Sepersekian detik sebelum dia menghantam dinding, sebuah kekuatan menarik mencengkeramnya, menahannya di udara. Dia turun ke tanah. Rasanya sangat aneh. Karena sepintar dia mengerti apa sensasi mistik itu. Ide-ide mulai bermunculan satu demi satu di mana dia bisa memasukkan controlling crane, capturing dragon ke dalam gudang senjatanya. Dia bisa menarik lawannya ke arahnya menggunakan art ini, menempatkan mereka dalam jangkauan serangan cakar naga emasnya. Ini akan sangat meningkatkan keefektifan cakar naga emasnya. Bahkan Ye Xinglan, seorang siswa Akademi Shrek yang memegang pedang Stargot yang kuat, memperlakukan cakarnya sebagai ancaman serius. Kehebatan controlling crane, capturing dragon memukulnya. Seni ini akan memaksimalkan jendela waktu singkat di mana dia bisa memanfaatkan cakarnya. Jadi seperti ini, aku akan mengajarimu dasar-dasar controlling crane terlebih dahulu. Hafalkan ini, controlling crane dibangun di atas fondasi Anda dari metode surga misterius. Anda mengedarkan kekuatan jiwa di dantian Anda dan kemudian memindahkannya di sepanjang meridian ini. Saat dia membimbing Tang Wulin melalui proses dengan kekuatan jiwanya sendiri, serangkaian instruksi terperinci keluar dari mulut Wu Zhangkong. Tang Wulin segera menemukan bahwa pengendali bangau dan metode surga misterius berbagi beberapa jalur sirkulasi. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya menurut metode misterius surga, memutarnya di dalam meridiannya dan ke telapak tangannya untuk menciptakan kekuatan yang menarik. Selama sisa pagi itu, dia membenamkan dirinya dalam berlatih pengendalian crane. Berbeda dengan mata setan ungu, Tang Wulin bergumul dengan aplikasinya. Meskipun menerima bimbingan Wu Zhangkong, dia berjuang dengan dasar-dasarnya, membutuhkan lebih banyak waktu untuk menggunakannya secara praktis. Seni Sekte Tang sangat misterius. Tang Wulin memuji keputusannya bergabung dengan Sekte Tang. Sebagai master jiwa satu cincin, kelemahan terbesarnya adalah jumlah cincin yang dipegangnya. Seni rahasia Sekte Tang adalah solusi yang sempurna. Bagaimana perasaanmu? Bisakah kamu bertanding hari ini? Setelah makan siang, Gu Yue membombardir Tang Wulin dengan pertanyaan. Tang Wulin menanggapi dengan anggukan. Tentu saja saya bisa. Oh ya, sekarang seharusnya round robin, kan? Petik 2. Menurut aturan kompetisi, 36 tim akan bertarung dalam turnamen round robin setelah 2 babak sistem gugur awal. Segmen ini membagi tim yang tersisa menjadi 4 grup yang masing-masing terdiri dari 9 tim. Setiap tim akan berpartisipasi dalam 8 pertandingan dan melawan tim lain dalam grup mereka satu persatu. Memenangkan pertandingan memberi mereka 2 poin sementara kekalahan menghasilkan total 0. Jika mereka bertarung imbang, maka kedua tim akan menerima 1 poin. Setelah setiap tim bertarung melawan setiap tim dalam grup mereka, 4 teratas dari setiap grup akan maju. Sebanyak 16 tim diberi kehormatan ini. Dari sana, turnamen sistem gugur terakhir akan diadakan hingga tim juara muncul. Hanya 16 teratas yang menerima penghargaan. Aturan ini berlaku untuk divisi pemuda dan dewasa. Untuk 2 pertandingan pertama tim Tang Wulin, Nyonya Keberuntungan telah tersenyum kepada mereka. Mereka tidak menemukan harimau yang tersembunyi, melainkan kucing yang jinak. Sekarang, waktunya untuk round robin. Ya, kami berada di kelompok ketiga, kata Xie Xie. Tang Wulin bertanya, apakah kalian sudah menyelidiki kekuatan lawan kita? Xie Xie menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menemukan apa-apa. Ada terlalu banyak orang untuk diselidiki dan bahkan ketika kami menonton pertarungan orang lain, kami bertindak seperti penonton murni. Kami harus beradaptasi dengan situasi. Untungnya, saya mendengar bahwa keduanya dari Shrek tidak ada dalam grup kami. Petik 2. Bagus. Kami tidak bertemu mereka di kompetisi mini ini. Baik Tang Wulin dan Ye Xinglan sangat menyadari bagaimana mereka dibandingkan satu sama lain. Dia bukan tandingannya, dan jika dia lebih berhati-hati, Tang Wulin tidak akan bertahan selama dia. Tapi sekarang, itu adalah kompetisi tim, di mana kekuatan seorang individu tidak membuat atau menghancurkan pertarungan. Dia memiliki kepercayaan pada rekan satu timnya. Maka akan menjadi kita bertiga bertarung dengan Xiaoyan sebagai pengganti. Kedengarannya bagus. Tang Wulin mengonfirmasi dengan Su Xiaoyan. Mengangguk dan tersenyum lebar, jawabnya. Kapten, kudengar final akan diadakan pada malam hari untuk memaksimalkan penayangan. Roda gigi di kepala Tang Wulin berputar, masing-masing roda gigi saling terkait dan memimpin. Ini adalah informasi penting yang akan mengubah taktik mereka. Turnamen Aliansi Skycea telah berlangsung selama beberapa hari, dengan peringkat kompetisi pandai besi sudah diumumkan. Juara itu adalah Musi,
putri dari pandai besi suci peringkat 8, Mu Chen. Hasil ini telah lama diprediksi oleh dunia pandai besi. Bagaimanapun, Mu Chen adalah satu-satunya pandai besi peringkat ke-8 di aliansi Skycea. Meskipun Issea City kekurangan aspek lain, pandai besi mereka sangat baik. Mu Chen dihormati di aliansi Skycea. Meski begitu, kompetisi pandai besi bukanlah daya tarik utama, terutama divisi junior. Terlepas dari bidangnya, para jenius membutuhkan waktu untuk dipoles seperti segumpal batu giok mentah. Seorang pandai besi yang benar-benar tak tertandingi dalam teori akan berusia tidak kurang dari 40 tahun. Kompetisi untuk pengrajin mesia, desainer, dan mekanik masih berlangsung. Dibandingkan dengan kompetisi pandai besi, acara ini memiliki struktur yang jauh lebih kompleks. Tentu saja, acara Master Jiwa adalah yang paling populer. Apakah itu kompetisi individu atau tim, itu adalah pesta mata yang datang setiap 3 tahun sekali. Di antara acara Master Jiwa, final untuk kompetisi beregu beranggotakan 7 orang, 5 orang, dan 3 orang mendapat peringkat tertinggi. Peringkat divisi junior, bagaimanapun, memucat dibandingkan dengan orang dewasa, karena tingkat budidaya rata-rata mantan goyah di sekitar 2 cincin. Dengan demikian, kompetisi beregu 3 orang dijadwalkan pada sore hari sedangkan 7 orang dijadwalkan pada malam hari. Ini adalah waktu utama, saat penayangan berada di puncaknya. Mereka yang berkantong tebal dapat ditemukan di tribun penonton sementara mereka yang tidak berkantong tebal akan menontonnya di rumah melalui Sol TV. Stadion Skycea, Kotak 7. Tempat duduk ini adalah milik VIP yang hadir. Layar kaca yang menjulang tinggi menghadap ke stadion, memungkinkan mereka yang berada dalam tampilan pertempuran yang jelas. Layar kaca juga berfungsi ganda sebagai layar jiwa yang memungkinkan penghuni memilih pertandingan apa saja untuk ditonton. Tidak masalah jika pertempuran itu sedang berlangsung atau telah berakhir. Saat ini, 2 orang berdiri di depan layar. Salah satunya adalah seorang pria dengan rambut panjang, helai seputih salju terbawa angin dan berbaur dengan pakaian putihnya yang murni, Wu Zhangkong. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita berusia sekitar 26 tahun. Dia sangat cantik dengan rambut putih panjang yang eksotis. Dia mengenakan pakaian olahraga berwarna hijau tua. Mata viridiannya berbinar dengan vitalitas dan keganasan. Rambut putihnya dan jubah putih Wu Zhangkong tampak serasi dengan sempurna. Aku hanya membiarkan dia mengaduk-aduk karena mereka adalah muridmu, tahu. Apa kau tidak sedikit pun khawatir? Wanita berambut pucat itu tersenyum masam. Wu Zhangkong bertanya dengan acuh tak acuh, mengapa saya harus khawatir? Dia mengangkat alis. Sepertinya Anda cukup percaya diri pada murid Anda. Apakah menurut Anda keterampilan mengajar Anda sudah melampaui akademi? Petik 2. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Saya sudah lama berhenti memedulikan kemenangan atau kekalahan. Saya tidak membuat mereka bersaing dengan tujuan kemenangan. Petik 2. Bagaimana kabar anak kemarin? Dia memiliki varian jiwa bela diri kan? Wanita berambut putih itu bertanya. Dia menatapnya. Jika saya memberitahu Anda bahwa saya juga tidak yakin apa yang terjadi dengan tubuhnya, apakah Anda akan mempercayai saya? Wanita itu tertegun. Aku akan mempercayaimu. Kapan Skyes Wu Zhangkong pernah berbohong? Tapi sungguh, bahkan kamu tidak tahu. Itu sangat aneh. Wu Zhangkong berkata, jiwa bela dirinya pada awalnya adalah rumput blue silver biasa dan jiwa-jiwanya juga lemah. Namun, tubuhnya luar biasa. Alasan saya bingung adalah karena evolusi garis keturunan dan jiwa bela dirinya mempengaruhi satu sama lain. Lebih aneh lagi adalah bahwa mutasi garis keturunannya tidak ada hubungannya dengan jiwa bela dirinya. Meskipun mereka adalah 2 eksistensi yang sangat berbeda, mereka bukanlah jiwa bela diri kembar. Ini pertama kalinya saya menemukan sesuatu seperti ini. Petik 2. Apakah kamu ingin membawanya kembali ke akademi? Kita bisa meminta beberapa tetua untuk memeriksanya, kata wanita berambut putih itu, kata-katanya enak didengar. Ekspresi Wu Zhangkong menjadi tegas, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dengan resolusi. Tidak, jika mereka akan menghadiri akademi, maka itu akan melalui kemampuan mereka sendiri dan bukan yang lain. Petik 2. Desahan lembut keluar dari bibir wanita itu. Apakah kamu masih marah pada mereka? Sebenarnya, situasi saat itu. Jangan katakan lagi, saya tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Jika saya melakukannya, maka itu hanya untuk diri saya sendiri. Aku hanya orang mati yang berjalan sekarang. Aku tidak akan keberatan mati jika aku tidak mencari cara untuk menghidupkannya kembali. Rasa sakit melintas di matanya, tajam dan membutakan. Kamu sangat keras kepala,
wanita itu mendesah kesal. Ekspresi Wu Zhangkong berkedip kembali menjadi nada dingin, sisa-sisa kesedihan hanyalah mimpi. Jika tidak, apakah aku akan tetap menjadi diriku? Wanita itu tertawa. Tepat sekali. Jika Anda tidak seperti ini, Anda tidak akan menjadi pria berkulit putih yang mengacungkan pedang biru dan sedingin langit yang membeku. Kau tidak akan menjadi pria yang dicintai Long Bing. Petik 2. Wu Zhangkong menyaksikan pertandingan tanpa suara, tapi matanya berkaca-kaca. Di kedalaman pikirannya yang terdalam, kenangan yang tak terhitung jumlahnya dimainkan kembali. Beberapa saat kemudian, dia bergumam pelan, Shen Yi, aku pergi mengunjunginya beberapa hari yang lalu. Wanita bernama Shen Yi bergerak. Anda mengunjungi surga Dou. Apakah Anda benar-benar tidak akan pernah kembali ke akademi? Tidakkah kamu tahu betapa gurumu berduka setelah kamu pergi? Petik 2. Penderitaan menghantui ekspresinya. Saya tidak layak untuk guru saya. Saya terlalu malu untuk kembali. Petik 2. Shen Yi berkata, apakah Anda membesarkan anak-anak ini untuk dikirim ke akademi sebagai permintaan maaf kepada guru Anda? Wu Zhangkong tetap diam. Shen Yi menghela nafas. Anda salah. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Satu-satunya orang yang bisa menggantikannya adalah dirimu sendiri. Bagaimanapun, Anda masih hidup. Kamu seharusnya sudah kembali. Petik 2. Karena jadwal yang ketat dari round robin, keempat siswa kelas 0 tiba di stadion lebih awal. Setiap kelompok memiliki programnya sendiri. Dengan 9 tim per grup, akan ada 1 bye setiap hari. Kelas 0 tidak cukup beruntung mendapat bye di babak pertama. Lawan mereka adalah tim B Akademi Skycea. Untuk kota-kota besar seperti Skycea City atau Issea City, biasanya mengirimkan hingga 3 tim untuk bersaing dalam satu divisi. Tim Tangwulin juga merupakan salah satu dari beberapa tim yang dikirim oleh Issea Academy, yang termuda di antara mereka. Akademi Skycea adalah akademi menengah terbesar dalam aliansi Skycea. Dengan demikian, bahkan kekuatan tim B mereka berada di peringkat teratas. Sesuaikan dengan situasi sesuai keinginanmu, tapi kita akan bertempur sesuai rencana, kata Tangwulin dengan hampir berbisik. Mereka sudah menyaksikan beberapa pertandingan lawan mereka selama kompetisi sistem gugur. Terlepas dari kemampuan tempur atau kultivasi, lawan mereka menonjol dalam kelompok usia mereka. Gu Yue berkata, Wulin, apa kamu yakin kamu baik-baik saja? Kekhawatirannya wajar karena dia terluka parah sehari sebelumnya. Senyuman lembut muncul di bibirnya. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Petik 2. Tangwulin. Tiba-tiba, suara yang tidak dikenal memanggil. Tangwulin menoleh untuk melihat seorang pria tua berambut putih dan seorang pria paruh baya mendekatinya. Pria berambut putih itu memiliki 2 tangan yang kapalan dan berjalan di depan, tubuhnya yang besar meledak dengan semangat. Dia membawa aura mengesankan dari orang yang bergengsi. Halo, kamu sedang mencari saya. Tangwulin yakin bahwa pria ini bukanlah bagian dari delegasi Issea City. Karena itu, dia tidak mengenalinya. Saya mendengar Anda cedera dalam pertandingan kemarin dan tidak dapat berpartisipasi dalam putaran final turnamen pandai besi. Orang tua itu berhenti tepat di depan Tangwulin. Dia berdiri tinggi secara tidak normal, menjulang di atas kerumunan lainnya. Bahkan Tangwulin, yang sama sekali tidak pendek di antara teman-temannya, hanya menjangkau sampai ke perut pria itu. Tepat sekali, saya sedikit terluka. Saya khawatir lukanya bertambah parah, jadi saya tidak bertanding, tandasnya. Orang tua itu berkata, saya adalah presiden dari Asosiasi Blacksmith Skycea, Duan Xuan. Tapi Anda bisa memanggil saya Elder Duan. Anda sangat berbakat dalam menempa. Sayang sekali Anda tidak bisa berpartisipasi di babak final. Petik 2. Tangwulin tercengang. Presiden Asosiasi Skycea Blacksmith. Halo, Penatua Duan. Saya akan melakukan yang terbaik lain kali, katanya dengan hormat. Duan Xuan tersenyum. Jadi begini situasinya, Skycea City memiliki program rekomendasi untuk individu bertalenta. Ketika saya melihat pekerjaan Anda, saya tahu Anda memiliki potensi besar. Apakah Anda tertarik untuk datang ke Skycea City untuk mengembangkan diri Anda? Petik 2. Dia merekrut saya. Tangwulin langsung memahami niat Duan Xuan. Elder Duan, saya khawatir saya harus menolak, katanya buru-buru. Meskipun dia tidak tinggal di Issea City selama lebih dari setahun, dia telah mengakar di kota itu. Wu Zhangkong dan Mu Chen adalah guru yang sangat baik baginya. Berkat bimbingan mereka, dia telah berkembang pesat selama setahun terakhir. Dia tidak punya alasan untuk mencabut hidupnya. Duan Xuan berkata, jangan menolak begitu cepat, nak. Dengarkan dulu kondisi orang tua ini.
Saya yakin Anda tahu bahwa kota Skycea adalah kota terbesar di pantai timur. Ia berdiri di atas kota Issea dalam kekuatan politik dan ekonomi. Apapun yang asosiasi Issea Blacksmith dapat berikan kepada Anda, kami juga dapat melakukan hal yang sama. Selanjutnya, kami dapat membayar semua biaya pemalsuan Anda sebelum Anda menjadi pandai besi suci. Anda harus tahu berapa banyak uang dan waktu yang dibutuhkan untuk menyerang Spirit Refinement. Banyak pandai besi membuang banyak waktu, uang, dan tenaga begitu saatnya tiba. Mempertimbangkan bakat Anda, kami lebih dari bersedia membayar pengeluaran Anda sampai Anda menerobos pemurnian roh. Kami juga menjamin untuk mendukung Anda di masa depan dan mendorong pertumbuhan Anda setidaknya menjadi kaisar jiwa. Inilah yang kami tawarkan. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Tang Wulin harus mengakui, Duan Xuan ini benar-benar tahu cara menggoda orang. Menutup biaya menjadi Saint Blacksmith dan menjamin untuk menjadikannya kaisar jiwa terlalu memikat. Itu adalah tawaran yang tak tertahankan bagi pandai besi manapun dan bahkan Tang Wulin pun terguncang. Jika dia menerima tawaran Penatua Duan, maka asosiasi Blacksmith Skycea akan membantunya menjadi pandai besi peringkat 6. Peringkat itu sendiri akan membuatnya menjadi orang yang berpengaruh di dunia pandai besi. Terima kasih atas tawaran Anda. Tang Wulin membungkuk kepada Penatua Duan. Tapi saya tidak bisa menerima. Saya sudah punya guru. Saya adalah anggota dari Issea Blacksmith Association. Tawaran Anda menggoda, tapi saya tidak bisa mengkhianati kesadaran saya. Petik 2. Kata-katanya sopan, tapi penolakannya sekeras gunung. Duan Xuan tercengang. Nak, apakah kamu tahu berapa banyak sumber daya dan uang yang aku tawarkan padamu? Ini hanyalah sosok astronomis. Bahkan jika Anda beruntung dan mampu, Anda mungkin membutuhkan 10 tahun ekstra untuk mencapai hal yang sama. Bahkan, mungkin butuh waktu lebih lama. Berapa menurut Anda 10 tahun kehidupan seseorang? Jika Anda melewatkan periode emas, Anda akan lebih sulit menjadi Saint Blacksmith. Saya yakin bahwa asosiasi Blacksmith Issea tidak dapat memberikan apa yang saya bisa. Petik 2. Tang Wulin membawa dirinya dengan tekad. Elder Duan, saya harus berterima kasih sekali lagi. Namun, saya benar-benar tidak bisa menerima. Saya mengerti betapa berharganya apa yang Anda tawarkan kepada saya, tetapi saya sudah memiliki seorang guru. Saya tidak bisa mengkhianati guru saya. Petik 2. Kata-katanya tegas dan cepat. Setelah mengungkapkan penolakannya sekali lagi, dia menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang bersalah atas kesalahan. Alis Duan Xuan berkerut. Pria paruh baya di sampingnya melangkah maju dan hendak mengatakan beberapa kata, tetapi Duan Xuan mengangkat tangan untuk menghentikannya. Orang tua itu menghela nafas. Anak yang baik, Mu Chen sangat beruntung. Jika Issea City tidak cukup untuk Anda suatu hari nanti, maka Anda dapat bergabung dengan kami. Pintu kami akan selamanya terbuka untuk Anda. Petik 2. Dia mengusap kepala Tang Wulin sebelum berbalik, pergi dengan langkah besar. Sebagai pria dengan statusnya, tidak pantas baginya untuk bersikeras setelah penolakan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Tang Wulin sampai Duan Xuan sudah lama pergi. Kondisinya sepertinya cukup bagus. Mengapa Anda menolaknya? Apakah kamu tidak ingin meninggalkan kami? Xie menyeringai seperti rubah. Tang Wulin memaksakan senyum pahit. Bagaimana itu bisa dikatakan cukup bagus? Sungguh menakjubkan sehingga saya tidak berpikir itu bisa menjadi lebih baik. Kalian mungkin tidak tahu ini, tapi penyempitan roh adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pandai besi peringkat 5 dan itu adalah salah satu langkah terpenting dalam kehidupan pandai besi. Sangat sulit untuk menembus tembok itu dan untuk melakukannya membutuhkan banyak logam mahal. Dan jika penempaan gagal, maka logam itu tidak lebih baik dari besi tua. Coba pikirkan semua uang itu sia-sia.